Kali ini saya akan mengulas alur cerita film berjudul Kokoda yang rilis pada 25 April 2006. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini menceritakan tentang perang gerilya di hutan Papua New Guinea antara pasukan Australia melawan pasukan Jepang. Film ini disutradarai oleh Alistair Grierson, diperankan oleh William McGinnis, Jack Finster, Simon Stone, Tom Birch, dan beberapa bintang Australia lainnya. Silahkan disimak and let's get started. Pada tahun 1942, pasukan Australia mencoba membuka serangan terhadap Jepang yang telah menduduki dan terus bergerilya di sepanjang jalur Kokoda, suatu tempat yang terletak di daratan Papua New Guinea. Jumlah pasukan Jepang yang mencapai lebih dari 10.000 tentara membuat pasukan Australia kewalahan. Di saat yang sama, pasukan Amerika tengah berfokus kepada Pearl Harbor dan Filipina, sehingga tidak bisa memberikan bantuan. Ditampilkan beberapa orang tentara Australia yang berjalan menuju suatu tempat. Terlihat seorang tentara dengan lumpur di seluruh tubuhnya bernama Jack yang nampak tergesa-gesa mencari adiknya. Ia menemukan adiknya bernama Max digotong oleh relawan setempat. Luka parah yang dialami Max membuat Jack tidak sanggup melihatnya. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi buruk Jack. Sedangkan adiknya Max masih berada di belakangnya dalam kondisi baik-baik saja. Berlanjut, di mana seorang komandan memerintahkan agar mereka mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, mereka telah kehabisan sumber daya. Bukan hanya sumber daya yang menjadi kendala, mereka juga tidak memiliki keterampilan militer. Mereka terus berharap agar pasukan khusus Australia yang disebut AIF segera datang membantu mereka. Meski demikian, perjalanan tetap dilanjutkan. Kurang lebih 2 jam dalam perjalanan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat dengan terus berjaga-jaga. Selang beberapa saat, komandan mereka melihat adanya pergerakan. Tanpa disadari, seorang tentara Jepang datang dari belakang dan menghabisi komandan mereka. Kejadian tersebut menimbulkan adu senapan. Namun karena kalah jumlah dan persenjataan, mereka akhirnya memutuskan untuk mundur dan langsung mengabari markas pusat pasukan Australia bahwa mereka sangat terdesak menghadapi pasukan musuh yang menyebar luas di dalam hutan. Di tengah-tengah pembicaraan, sambungan radio komunikasi tiba-tiba saja mengalami gangguan. Dan dengan terpaksa, mereka harus berjuang sendiri menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya begitu banyak. 2 orang tentara Australia yang terpisah dengan mereka berhasil ditemukan oleh tentara Jepang yang kemudian menyiksa dan membunuhnya. Menjelang malam tiba, Jack dan Darko yang merupakan tentara senior bergegas untuk menelusuri jejak pasukan Jepang, sementara yang lainnya diminta untuk kembali ke desa Isurava. Singkat cerita, Daniel datang dan memberitahu bahwa 10 peloton akan menuju ke desa Isurava juga. Tidak lama kemudian, sebuah peluru musuh mengenai kepala Daniel. Bergegas keduanya melarikan diri ke tempat persembunyian. Esoknya, saat keduanya hendak minum di sebuah sungai, Max dan yang lainnya datang menghampiri. Kemudian mereka semua beristirahat sejenak dan menikmati sisa makanan yang tersedia. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke desa Isurava. Naik turun gunung, mereka lalui. Perasaan lelah dan takut seakan menjadi teman sejati dalam perjuangan. Ketika yang lainnya tengah beristirahat, Sam yang mengalami luka tembak di bagian kaki akhirnya menjauhkan diri dari teman-teman yang lain. Karena dirinya merasa tak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Saat mereka terbangun, Sam sudah hilang dari tempat. Yang ada hanyalah kalung yang ia tinggalkan. Perjalanan kembali dilanjutkan tanpa sepatah kata pun. Belum lama mereka berjalan, terlihat seseorang di balik pohon yang mereka kira itu adalah Sam. Namun ternyata itu adalah tentara Jepang yang kemudian pelurunya mengenai perut Max. Bergegas mereka membawa Max keluar dari tempat tersebut. Berbagai medan sulit dan melelahkan harus mereka lalui demi sampai ke desa Isurava. Akhirnya, mereka menemukan rumah warga yang sudah tidak dihuni dan memutuskan untuk singgah di situ selama proses penyembuhan Max. Akan tetapi, Darko tidak ingin membuang-buang waktu lagi, meminta Jack untuk meninggalkan Max. Menurutnya, Max sangat sulit untuk ditolong lantaran tidak adanya morfin dan obat-obatan yang lain.
Jack yang merupakan kakak kandung Max tidak terima dengan pernyataan Darko dan keduanya pun terlibat perdebatan. Sementara itu, John berusaha mencari sumber makanan. Ia dikejutkan oleh adanya mayat dengan kondisi tak bernafas. Dengan perasaan iba, mereka pun menguburkan mayat-mayat tersebut. Keesokan harinya, Max meminta Jack dan yang lainnya agar segera pergi ke desa Isurava tanpa harus mengkhawatirkannya. Dengan berat hati, Jack yang tidak punya pilihan lain akhirnya mengiyakan permintaan adiknya. Namun John menolak untuk pergi dan lebih memilih bersama Max. Jack, Burke, dan Darko pun bergegas melanjutkan perjalanan menuju ke desa Isurava. Dalam perjalanan, mereka melihat beberapa tentara Jepang yang tengah beristirahat. Dengan penuh hati-hati, Darko menyergapnya dari belakang. Burke mengcover dan Jack meluncurkan peledaknya. Kemudian ketiganya melompat ke sebuah sungai. Tak berselang lama, tim evakuasi dari pihak Australia datang. Jack lalu memberitahu bahwa masih ada 2 orang dari Batalion 39 yang menanti pertolongan. Scene berganti di mana John sedang memberikan air minum kepada Max. Tiba-tiba terdengar suara tentara Jepang yang menuju ke arah mereka. Seketika, John langsung mengalihkan perhatian tentara Jepang tersebut dan bersembunyi di balik pohon. Tanpa ia duga, serangan dadakan muncul dari belakang dan menewaskannya. Sementara Max hanya bisa bersiap dengan senjatanya. Untung saja, yang datang menghampirinya adalah warga setempat. Di sisi lain, Jack, Burke, dan Darko baru saja tiba di sebuah tempat bernama Alola. Mereka bersama tentara yang lain sedang mengantri untuk mendapatkan penanganan medis. Kemudian laporan datang terkait serangan Jepang yang akan datang. Tanpa pikir panjang, mereka semua beranjak dari tempat untuk menyambut kedatangan pasukan Jepang dan segera menyiapkan pertahanan bersama pasukan khusus AIF. Malam harinya, mereka semua sudah bersiap-siap di posisi masing-masing. Setelah cukup lama menunggu, pasukan Jepang pun masuk dalam jangkauan, dan gemuruh senjata pun memecahkan kesunyian. Dalam pertempuran tersebut, Burke harus tewas terkena peluru musuh. Namun perjuangan mereka tidak sia-sia, sehingga kemenangan berpihak kepada pasukan Australia. Seusai perang berakhir, terlihat Max yang sedang ditandu dan berhasil diselamatkan. Kemudian mereka semua dikumpul oleh seorang komandan yang mengutarakan rasa bangganya atas kemenangan yang dicapai.